saya bilang, mama nggak ridho, tapi mau gimana lagi kamu ya sama suami kamu biasa gitu. Cuman jalanin aja dengan baik, jangan sampai kamu mempermainkan agama, udah gitu. Cuman selama 7 tahun yang bukan hati saya nggak full. 16 Agustus tahun 2018 hari ulang tahun saya, pas tanggal 12-nya pas jam 12-nya saya bilang 12 malam ya? Iya, jam 12 malam. Saya berarti kayaknya saya mau kembali ke Islam. Kaget gak? Kenapa? Dia bilang gitu. Kaget Kak? Gimana kagetnya? Tampol gitu. Belum ya? Oke. Kenapa gitu? Alasannya apa? Nah di situ aja saya udah betul kan. Jadi tapi resikonya, makanya saya Tapi nggak marah kan? Nggak marah. Cuman bilang kenapa? Ya disitulah saya bilang, saya makin kesini makin gimana ya? Makin kesini makin kesana. Iya, makin kesini makin nggak nyaman aja. Oke. Nggak nyaman. Ada beberapa bilang, Mah, saya mau masuk Islam. Sampai kami Allahu Akbar gitu, sampai sujud. Ya Allah, terima kasih, ini doa saya selama 7 tahun saya sujud bersama, saya sujud gitu kan, meminta supaya anak saya mau kembali lagi ke Islam. Sekarang menantu saya juga ikut, ya Allah, Allahu Akbar, sampai nangis gitu ya, jerit-jerit sujud aja terus sampai mungkin nyiumin. Benar, ini benar ya, alhamdulillah ya Allah, doaku selama ini benar ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Nggak pernah marah selama saya murtad, nggak pernah marah. Malah kita nggak punya apa-apa ya, kita ke mama yuk, minta makan, minta beras, minta apa, sampai gitu, saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya sangat berbahagia sekali karena ada Erik lagi. Tapi edisi yang kedua ini bukan cuma sama Kang Erik, tapi sama istrinya Teh Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Kang Erik. Teh Yuli. Alhamdulillah. Sebenarnya kita mau ngobrolin apa sih ya, sobat-sobat Ucik Muslim. Jadi ternyata Teh Yuli ini adalah korban misionarisnya si bos. Korban yang keberapa ini? Yang pertama dan terakhir ya. Oh. Tapi udah dibalikin apa belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai detik ini, mungkin nanti sampai Akhir hayat sampai Allah manggil, insya Allah kita mati dalam keadaan muslim. Insya Allah. Tapi pertanyaannya saya balik. Siapa yang diselamatkan sebenarnya? Nah, saya tanya gitu. Nah, sebenarnya jadi kan Teteh backgroundnya sebenarnya dulu muslim ya, Teh? Nah, terus ketemu Kang Erik gitu ya. Berapa lama sih pacarannya? apa ya? Berapa lama tuh? Apalagi 3 bulan, 4 bulan. Cepet banget ya? Oh, langsung klik gitu? ya Mantap. Klik aja lah ya. klik lah ya. Gitu ya? Biar cepat. Ini sepertinya podcast di Bandung ini. Nah terus apa yang bikin dulu Teteh yakin untuk mengikuti agamanya Kang Erik dulu? Kalau yakin sih enggak ya, Sebenarnya berarti nggak terlalu yakin gitu ya? enggak begitu lah. Ah, Cuman karena saya dulu basicnya tidak punya ilmu Islam, ah, bukan seorang Islam yang fanatik gitu, ah, ilmunya kurang banget lah. ah. Jadi
pas ketemu sama suami saya Hah? waktu itu hari Jumat ya. Meski. Taunya dia Kristen waktu hari Jumat. Saya bilang kan, oh kamu nggak Jumatan gitu. Oh. Terus dia bilang gini, saya kan Kristen. Oh Kristen. Oh. Kristen apa? Advent. Oh saya tahu loh Advent dulu waktu saya di Belanda. Saya bilang gitu. Saya waktu di Belanda juga mengenal agama ini Advent. Itu kan yang kebaktiannya hari Sabtu ya iya. Gitu. Yeah. Terus dari situ saya tahu kalau dia tuh Kristen. Saya mau ngobrol tentang agama lah gitu. Karena balik lagi karena basic saya tidak mempunyai ilmu Islam. Jadi lebih tertarik gimana sih agama kamu gitu. Jadi dia ngobrol. Ya mungkin ilmu misionarisnya dia dipakai ya. Iya itu. Tapi teteh nggak bisa untuk menjelaskan agama Islam ke Kang Erik. Minim banget ya. Kan dibilang tadi saya nggak punya ilmu. Mau nerangin juga saya takut salah ya. Saya tahu tentang Islam padahal saya nggak punya ilmu sama sekali gitu. Cuman sebatas ya sholat, puasa gitu. Jadi beragama Islam dan hanya menjalankan agamanya, tapi esensinya nggak tahu ya tuh. KTP lah. KTP ya. Terus sebenarnya dulu waktu diajak pindah itu struggle nggak sih di dalam hati? Gue nggak mau nanya. Jadi gini sabar. ada alasan yang saya tidak menghindar dari ajakan itu. Apa tuh? Ya, oh nggak bisa di. Nggak bisa. Oh, iya. Itu antara saya, suami saya. Kan saya transfer kayak gimana? Kalau saya transfer bisa nggak dijelaskan sekarang? Maksudnya transfer? Ininya apa ke Kang Erik? Wah, ya. Itu identitasnya saya bongkar ya itu. Kirain kalau ditransfer ke Kang Erik bisa kebuka gitu. Enggak. Oh iya oke. Pokoknya itu nggak bisa menghindar dari itu. Jadi mau tidak mau saya masuk. Oh iya. Sedih nggak sih orang tua teh? Sedih. Tapi mama saya yang saya bangganya dengan mama saya tuh gini. Waktu setiap hari Sabtu saya, suami saya dan anak-anak tuh selalu berpakaian. Mama saya tuh ngeliat pakaian kita loh. Rapi banget. Iya rapi. Ya selayaknya orang-orang itu di gereja itu pakai pakai batik, baju rapi ya ini kadang pakai kemeja. Kemana gitu sedangkan suami saya ngajar sampai hari Jumat. Sabtu kan ini mau kemana? Aku pakai baju rapi. Setiap minggu begitu. Mama saya pas Nek katanya mama mau nanya, kamu setiap hari Sabtu ke gereja ya? Terus langsung, oh gitu kan? Itu teteh udah hijab belum sih? Belum lah, belum. Hijab pas masuk Islam lagi. Oh sebelumnya nggak pernah. Terus saya mau jawab jujur, takut ya yang namanya anaknya murtad gimana sih perasaan orang tua gitu ya. Mau saya jujur takut mama saya gimana, mau saya tidak jujur mama saya sudah tahu. Terus saya pelan-pelan bilang ya saya ikut Erik gitu. Saya ikut Erik masuk Kristen, ikut sama Erik ya. Terus mama saya nggak ngomong apa-apa, diem. Mama maafin ya. Saya mau kata ikut suami. Terus mama saya bilang, mama nggak ridho tapi mau gimana lagi kamu ya sama suami kamu biar gitu.
cuman jalanin aja dengan baik, jangan sampai kamu mempermainkan agama, udah gitu. Cuman selama 7 tahun yang bukan hati saya nggak full. Jadi terpaksa jadi. Iya, karena lihat suami saya juga nggak mungkin lah saya ajak masuk Islam gitu ya, karena dia kan agamanya lumayan Kuat ya. kuat. Terus saya udah nggak mungkin lah, dan saya mau kembali lagi ke Islam, caranya bagaimana gitu. Takutnya kalau saya bilang ke suami saya waktu itu ada rasa takut juga gitu Bang. Waktu itu ya, tahun demi tahun makin gak nyaman, makin gak nyaman. Cuma dari keluarga saya, mama saya, nggak ada yang membenci saya Bang. Malah makin sayang sama saya makin. Selalu dirangkul, selalu ajakin Erik ke Mayui, ajakin Erik ke Mayui. Jangan sampai, mungkin mereka punya punya misi ya, jangan lepasin mereka gitu, jangan benci mereka. Oh, benci malah tambah jauh. Iya, jadi deketin terus, makin kesini kan saya jadi malu gitu ya. Aduh, saya pengen deket sama keluarga saya, tapi seperti ada pembatas. Saya nggak bisa, saya pengen kangen lah kayak dulu, kayak lebaran apa segala macam, buka puasa. Cuman ada batasan untuk saya ngerasa malu sendiri gitu Bang. Oh kamu bisa sih begini. Kadang datang teman saya, sahabat dari kecil itu laki-laki kan. Saya masih ingat, dia datang, dia baru dengar saya murtad, itu langsung dia waktu itu dia lagi tugas di mana gitu, datang ke rumah sampai marah-marah. Saya baru dengar kamu murtad, sampai saya dimarah-marahin. Kamu nggak sayang sama bapak kamu, almarhum. Ingat bapak kamu tuh disiksa di sana. Kamu mempercayai manusia sebagai Allah gitu. Pikir, kasihan bapak kamu, kasihan ibu kamu. Saya tuh pengen ngomong gitu ya, terus saya gimana caranya saya pengen balik lagi, cuman nggak berani ngomong. Makin kesini, terus kita udah jarang ke gereja. Karena saya sering bilang juga, kok di gereja begini sih? Gimana? Kok di gereja begini sih? Itu bukan ibadah. Sambil marah-marah sih. Kalau pendeta lagi bicara itu, mereka pada jalan gimana sambil bisa pegang handphone, chattingan atau apalah segala macam. Kok begini? Terus saya merasa diasingkan di gereja itu. Nggak tahu kenapa ya. Beda suku. Karena saya Sunda mungkin ya, karena di gereja itu mayoritas Kang Erik bukan Sunda kan? Sunda. Jadi Kang Erik sama Teteh ini Sunda. maksudnya diasingkan. Iya. Saya merasa diasingkan. Karena Kang Erik juga. beda apa ya? Beda suku, beda bahasa mungkin. Nggak tahu lah, saya nggak Ya, ngerti nggak tahu. pokoknya. Tapi Awal-awalnya sih mereka baik gitu. Mereka menyambut baik lah. Ya mungkin kamu udah dapet ya, udah terserah gitu kan. Kamu udah saya murtadin, udah masuk jadi jemaat kami ya sudah. Jadi nggak kayak suami saya kalau jadi mualaf kan perhatiannya banyak gitu kan, dirangkul dia. Kalau saya sebagai murtadin dulu enggak. Ada. cuma awal-awal aja. Awal aja, oh iya begini. Tapi kesini nggak ada. Kan biasanya kalau Kristen ini kan all about love gitu. Semuanya kasih, cinta kasih. Itu kayaknya intern mereka ya, tapi di luaran kasih itu nggak ada. Gitu ya. Nggak ada, untuk saya nggak ada. Makin kesini makin yakin saya aja yang nggak punya ilmu Islam, ternyata Islam yang paling baik agama untuk saya.
nggak tahu loh Islam terus seperti apa, saya sudah nggak tahu. Cuman saya pikir ternyata Islam yang lebih baik ya. Berarti waktu itu nggak coba-coba sembunyi-sembunyi sholat atau doa? Kalau lagi kangen, kalau sholat enggak, cuma saya kadang kangen sholat. Tapi nggak melakukan. Nah, gimana caranya saya kangen sholat? Tapi sekarang saya harus syahadat, terus caranya gimana? Saya mau syahadatin saya siapa gitu? Bingung kan? Nah, tahun 2018 setelah saya pikir-pikir, ya sudahlah, kayaknya saya harus kembali lagi ke Islam. Apapun itu resikonya, saya berpisah dengan suami saya. Yang penting saya nggak mau mati dalam keadaan kafir. Itu tanggal 16 Agustus tahun 2018, hari ulang tahun saya. Pas tanggal 12-nya, pas jam 12-nya, saya bilang 12 malam nih ya? Iya, jam 12 malam. Saya berarti kayaknya saya mau kembali ke Islam. Kaget gak? Kenapa? Dia bilang gitu. Kaget kan? Gimana kagetnya? Tampol gitu. Oh, belum ya? Oke. Kenapa gitu? Alasannya apa? Nah, di situ aja saya udah betul kan. Jadi, tapi resikonya, makanya saya Tapi nggak marah kan? Nggak marah. Cuman bilang kenapa? Ya disitulah saya bilang, saya makin kesini makin gimana ya? Makin kesini makin kesana. Iya, makin kesini makin nggak nyaman aja. Oke. Nggak nyaman dari segala halnya lah gitu. Ibadahnya, terus orang-orangnya makin kesini kok makin kelihatan gitu tabiatnya orangnya begitu. Terus nggak ada pendekatan. Harusnya kan ada pendekatan lah dari mereka. Satu jemaat bagaimana ini enggak gitu. Terus dari keluarganya dia juga begitu. Saya pikir sudahlah, ini resikonya saya mau balik lagi ke Islam dengan apapun resikonya. Saya berpisah dengan suami saya nggak. Terus responnya Kang Heri gimana? Terus saya bilang kan saya mau balik lagi ke Islam, mau ikut, alhamdulillah. Enggak juga nggak apa-apa, tapi kita pisah secara baik-baik. Saya bilang saya memilih masuk Islam karena ini sudah bulat, saya pikir. Gitu. Kang Heri setuju atau gimana? Enggak, dia diam dulu kan, terus dia bilang Jadi pembicaraannya jadi sampai pagi nih ya? Pasti tahu panjang. lah jam berapa ya pokoknya. Jam 2 Terus, itu masih takbiran. Iya, terus Oh, jadi pas lebaran? iya. Ulang tahun dan lebaran juga gitu? Takbiran itu Idul Adha. Idul Adha, iya. Terus dia bilang gini, ya udahlah, saya juga mau masuk Islam. Langsung saat itu? Langsung. Itu belum, berdoa dulu Pak. Ya berdoa mah kan udah, ini mah udah jangan ngomongin. Iya. Udahlah, nggak usah ada kata-kata bapak kami saya. Berdoa malam itu diberdoa. Iya, dia berdoa kan. Berdoa dengan agamanya dia dulu. Berdoa bapak kami itu. Iya, bapak kami lah apa. Saya nggak mau dengar. Terus balik lagi, ya udahlah. Papi juga mau Setelah berdoa masuk Islam. Setelah berdoa tuh ya, ayo kita bareng-bareng. kok nggak ada ini banget kayaknya lu bucin banget ya? Bucin banget ya teh? Enggak, jadi gimana ya? Kok nggak bucin? Karena begini ya. Bang, kalau begitu berat begitu ada tandanya apa ya Pak ya? Enggak. Udah jangan diperlebar kemana-mana. Udah sini aja. Nah itulah. Enggak, karena yang satu di dalam Bible itu yang saya pegang kan ucapannya Yesus. Ya Kan, ucapan-ucapan Yesus yang dimana Yesus ini mengajarkan sebenarnya kebaikan gitu. Hanya Paulus yang merubah kan. Sekarang Yesus mengatakan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Ya, kecuali maut. Itu kan yang jadi pikiran saya. Ada dampaknya juga tuh gitu. Kalau misalnya menceraikan istri, ini di Kristen ya. Kalau seseorang laki-laki menceraikan istri tanpa misalnya tanpa alasan, misalnya istri berzina dengan orang lain, itu bisa diceraikan. Dan kalau istri pun sama gitu, melihat suaminya berzina itu bisa diceraikan. Itu satu-satunya alasan kan? Nah, terus yang keduanya, kalau mau bercerai itu, kalau bercerai, misalnya bercerai secara baik-baik, saya
menikah lagi itu dianggap berzina selama seumur hidup. My God. Oleh Kristen ya, bukan oleh saya, itu dalam Bible. Jadi satu perbuatan misalnya laki-lakinya nih, udah misalnya istri saya bilang saya mau masuk Islam, ya udah saya di Kristen, saya nikah lagi nih, itu dianggap berzina selama seumur hidup. Dari situ kan istilahnya kepikiran daripada saya harus dosa yang besar itu lakukan di satu titik pun, itu doa saya itu saya minta petunjuk. Saya bilang, ya Tuhan, kalau misalnya memang saya harus masuk Islam, kasih saya satu petunjuk supaya saya bisa mantap masuk Islam. Itu nah pagi-paginya, nih istri saya cerita, pagi-paginya ketika si Satria ya, udah dia itu lihat kan anak-anaknya biasa ya, apa namanya itu? Ya, aktivitas sama sekolah. Beli kambing tuh. Dimotong kambing, motong sapi, nah istri saya juga saya. Dari pagi tuh kan anak-anak itu udah, aku mau lihat kambingnya disembelih, ya udah. Nah jam 12 ya. Lihat si Dede kok belum pulang-pulang ya, nggak apa? Suruh pulang kan, suruh makan. Dia nyusulin ke masjid. Nah, dari situ dia ngeliatin yang sembelih gitu. Akhirnya mungkin ya, tau lah. Timbul apa ya? Pertanyaan yang aneh sih gitu. Gitu. Jadi perayaan kurban itu ya. Kok umat Islam melakukannya sampai sekarang gitu. Karena ya tau lah kita yang ketika peristiwa Nabi Ibrahim bersama anaknya itu kan diganti sama kambing. Disembelih lah kambing itu sampai turun-temurun yang ternyata yang melaksanakan sampai detik ini umat Islam. Mila Ibrahim ya, Mila Abraham ya. Menyembelih kambing supaya menjadi satu pertanda ketakwaan kepada Allah. Nah kalau di Kristen perjanjian antara Allah dan juga Abraham beserta keturunan-keturunannya. Contohnya sunat. Kan jadi satu perjanjian antara Allah dan Nabi Ibrahim sama keturunannya. Saya disunat dari kecil karena mengikuti mila Ibrahim. Dan ketika itu langsung pikiran saya, ini kenapa umat Kristen nggak melakukan ini? Gitu. Wah aneh ya gitu. Dari situ timbul tuh, jadi ngeliatin bengong tuh. Padahal udah sering dari kecil ke masjid-masjid dia banyak yang biasa. Gitu. Dari situ barulah timbul, oh begini ya. Gitu. Akhirnya saya aktivitas saya. Kenapa umat Kristen ini tidak menjalankan kurban seperti umat Islam? Itu kan saya kritis gitu. Kan sudah diganti sama Yesus di atas kayu salib. Oh Yesus kan anak domba Allah. Oh iya juga ya, masuk akal gitu. Tapi bagian di sini masuk akalnya dari mana? Itu timbul pakai Yesus lah jadi domba kan. Yesus anak domba Allah disembelih dengan cara disalib. Nah, udah langsung pikiran udah kacau. Nah itulah yang saya sadari itu petunjuk dari doa saya kepada Yesus. Bapak? Enggak, Yesus kan Allah Tuhan yang hidup. Ternyata Yesus yang saya jadikan Tuhan itu memberi petunjuk melalui perubahan. Lah, Yesus ini Tuhan tapi ngasih petunjuk. Dan sorenya saudaranya istri ini apa? Jatahnya. Bagian jatah kurban, ke bagian daging kurban, kebagiannya ambil katanya. Disuruh datang ke rumah. Suruh datang ke rumahnya, kita ke sana. Gitu. Nah malam itu bukan malam ya, sore. Sore kita ke sana, malamnya ada guru ngaji. Kita ngumpul di sana. Terus si Ustadz ini ngomong, apa ya namanya? Saya lupa. Pokoknya ngomong tentang siapa gitu kan. Ini masih saudara gini-gini mau masuk Islam. Masya Allah. Tapi kenapa masuk Islam? Barulah di situ ngobrol yang waktu itu ceritain. Saat Isa Al-Masih siapa? Terus bukankah Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu adalah Allah? Begitu. Jadi ngobrol kayak gitu. Dijelasin lah, coba ada nggak di kitabnya Kang Erik yang mengatakan bahwa Allah itu Esa? Ada. Mau saya dengar dong. Gitu. Jadi ulangan 6 ayat 4 terus 511 ayat berapa itu lah? Yohanes 17:3. Bukan. Ini yang kulhu Allah. Dari situ terus malam itu langsung saya mau masuk Islam. Jadi saya juga langsung saya juga sekalian. Ya itulah barulah kita ke pesantren Ibnu Hajar. Malam itu juga. Jam 10:30 malam kalau nggak salah. Malam itu juga. Malam itu juga.
diantar saudara, ada ustadznya juga ikut. Hmm. Itu ketua Iya, ketua apa? Bukan ketua apa? Pimpinan pimpinan Ibnu pesantren Hajar. Ibnu Hajar Persis. Itu ini biar nggak Malam-malam gitu. ada kebohongan. Itu namanya Ustadz Apad Ruslan, pemimpin pondok pesantren Ibnu Hajar yang ada di Jalan Marga Cinta. Coba aja cek di Google. Takutnya saya bohong. Tanyain saya, Tanyain Erik dari pernah sini. bersahadat di situ. Respon orang tua dari ini dulu. Ini sih ngulang. Belum, saya belum. Belum apa nih? Belum tahu. Belum Keluarga belum cerita, cerita. dia masuk. Setelah tahu. Saya dulu. Ya. Dari yang ngeri dulu. Bahkan kalau yang happy ending kan lebih enak. Yang Biasanya pertama- kan cerita happy ending ya. Yang happy. Yang pertama itu saya masih ingat, saya masih pakai baju koko warna biru, Nah, peci putih. Ada di YouTube saya, bekas almarhum bapaknya istri saya. nah, Baju Itu waktu itu saya nggak posting di YouTube, nggak ada tuh posting di YouTube. nah, Di Instagram saya, murid-murid saya, guru-guru saya, banyak tuh ya. banyak keponakan, sepupu, saudara, banyak di situ. di situ. Ada 5.000 follower kalau nggak salah itu. Nah, Semuanya di sini murid. Tiba-tiba saya langsung post, alhamdulillah saya masuk Islam. Dan alhamdulillah Islam ini mengajarkan saya untuk jadi lebih baik. ini berapa hari kemudian? 2 kalau nggak salah, 2 hari 3 hari. Setelah sahadat. Setelah syahadat 2 hari 3 hari. Nah, Nah dari situ, kalau murid-murid itu, oh bapak masuk Islam ya, sukses siapa, selamat. Itu kan murid-murid semua tuh. nah, Ada satu sepupu saya, nah, sepupu ya, keponakan, Sepupu siapa? sepupu saya, bilanglah sama bapaknya, om saya, tuh katanya Erik masuk Islam, bener apa enggak? Dari situ, Keluarga rame. dari situ ke tante saya terus ke mama saya, ramai lah di situ, sampai apa ya namanya, WA itu ada satu yang saya simpan. Kalau WA om saya blokir udah saya hapus. Cuma ada satu WhatsApp dari tante saya, dia bilang gini, kalau sekiranya Yuli bawa Erik ke jalan yang sesat, lebih baik tinggalkan Yuli karena Erik masih muda, panjang ke depan, masa depan panjang. Jangan cuma gara-gara Yuli Erik tidak masuk tidak masuk ke dalam surga lah. Erik sayang udah bawa Yuli sama anak-anak masuk Kristen, sekarang Erik tinggalkan Kristen masuk Islam. Lebih baik tinggalkan dia, gitu. Ceraikan saja. Gitu. Nggak taunya berbalik. Anak yang cerai. Iya lah. serius terus responnya Kang Erik apa? Setelah di Setelah itu, gitu. Saya bilang, ada ceramah saya panjang. Saya ceramahin lebih panjang. Ceramah ini pakai ayat-ayat Bible lagi. Oh gitu. Beneran serius. Seru amat ya keluarga. Bukan keluarga cemara kan ini ya. Dilihatin juga nggak apa-apa ya. Cendana. Cendana. Ini yang tadi pernikahan kita di Kristen ya. Supaya jelas. Jadi dokumentasi lengkap ya Kang. Lengkap. Dan saya nggak ada niat nyimpen. Ini tiba-tiba ada. Ini ketika saya menikah. Oke. Bisa kelihatan? Bentar. Lihat backgroundnya ya. Ada Backgroundnya nih. Yesus. Ada Yesus dan mempelai perempuan. Yesusnya mana? Ntar minta fotonya deh. Oke. Ini Yesus. Ini Yesus nih di bawah kaki Israel. Ini mertua saya. Ini istri saya. Itu kok pakai hijab juga? Itu mama saya lagi kena kanker kelenjar getah. Jadi rambutnya kan nggak ada tuh botak. Oh, jadi pakai hijab. ditutup gitu. Oke. Ini terus Tapi mama masih ada kan mamanya Kang Erik? masih Masih. Nah, Besok mau ke sana kan dia lagi sakit. yang WA ya Bu. Terus ada keluarganya Kang Erik yang WA ke Teteh? Ada lah. Ada ya? Udah dong. Semacam itu juga? Semacam itu juga. Oh. Terus Teteh jawabnya apa? Nggak dibalas. Nggak dibalas? Langsung diblokir aja. Males. Udahlah daripada panjang udah. Dan saya juga sudah tidak mau mengikuti ajarannya gitu. Tapi sebelum memutuskan untuk balik ke Islam, apa Teteh belajar Islam dulu nggak? Enggak. Jadi Jadi saya ngikutin- masuk Islam Hmm. sama suami saya bareng. Di situ kita mulai berdua bareng. baru belajar. Baru belajar. Oh, oke. Gitu.
baca Quran lah apa. Jadi baca aja, takutnya saya bohong. Kalau Yuli bawa Erik ke jalan yang sesat, lebih baik Erik pulang tinggal sama Mama, Dian, dan Bapak. Mereka masih kerja cukup buat menghidupi Erik. Ini kayak berkekurangan banget sih. Masa depan Erik masih panjang, jangan sia-siakan masa mudamu. Ingat, hanya Yesus jalan ke surga, bukan yang lain. Erik yang bawa Yuli masuk ke gereja. Masa Erik sekarang ikut Yuli kembali ke Islam? Siapa yang bawa saya ke jalan yang sesat nih, kata Kang Erik. Jangan bawa-bawa orang lain kalau mau ngajakin ke Islam mah. Dari dulu aja saya yang menemukan sendiri. Setelah tamat baca Alkitab, bolak-balik, jangan segampang itu menghancurkan rumah tangga saya. Saya suruh pulang tinggal sama Mama. Maaf. terus ini. Nah ini. Nah, Mana ya? ini nih. Maaf. Mana ya? Itu ya. Oh, iya, gini. Nah ini. Maaf, jangan seenaknya menilai seperti itu. Anak istri ditelantarkan. Apakah itu dosa besar menelantarkan anak istri gara-gara menuruti perintah orang tua? Tidakkah dalam Alkitab dituliskan Matius 19:6-11? Pinter banget ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Wah, ini ya. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, itu ayatnya yang dipakai. Jadi Kang Erik tetap mempertahankan rumah tangga karena pakai ayat itu. Gitu. Jadi sebenarnya bucin apa karena ayat itu nih? Dua-duanya lah. Biar adem ya. Biar fair. Modus aja lo Kang. Oke. Jadi ini bukti ya, salah satu bukti Nah. bahwa keluarga saya itu tidak menerima. Tidak menerimanya dalam arti masuk Islam kok mau jadi apa? Gitu. Mau jadi teroris kah? Mau jadi penjahat kah? Mau jadi apa? Banyak lah. Itu kan dulu. Sekarang gimana? Masih nggak terima atau ada yang sebagian terima, sebagian enggak? Jadi salah satunya buat ini juga pesan ya buat teman-teman yang mualaf juga. Jangan berkecil hati ketika kita datang ke keluarga kita diusir, kita dihina, diejek, direndahkan segala macam gara-gara masuk Islam. Tapi coba tunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan kita untuk terus hormat kepada orang yang lebih tua, mau itu saudara, mau itu sepupu, adik, kakak, orang tua, mantu, mitoha, ada mitoha, mertua, mertua, Sundana lagi tadi di Jakarta nih, gue pikir mie apa gitu. Sudah mitoha. Iya. Mitoha, oke. Jadi semakin kita menunjukkan akhlak yang dirajakan Rasulullah, semakin mereka lupa. Itu yang saya alami selama berapa? 1 tahun atau 2 tahun ya. Itu mama saya setiap saya datang itu selalu melak cangkeng. Apa ini? Lak pinggang. Kalau melak cangkeng, ya begini gini ya. Jadi ngomongnya naon gitu. Rekam saya kali, kayak gitu. Rekam saya kali. Ini sih ya. Sorry ini kali budak Mau ngapain di sini? Kang ini jadi banyak buat Mau ngapain di sini? Tapi kan pasti orang Sunda juga banyak yang Jadi tapi kan kita nggak berharap orang sudah semua yang nonton ya. Gitu ya. Tapi berapa lama tuh? 2 tahun. Tapi akhirnya mama dulu. Akhirnya mama dulu karena intensif. jadi ngelihat sikap Ngelihat sikap saya yang berubah. Jadi tambah sayang ya. Jadi tambah masuk sayang. Islam. Terus apa namanya tuh dari keluarga istri pun tentunya happy ya. Nanti diceritain. Nah, terus sekarang ini tapi masih ada ya yang masih menolak ya? Enggak dari ada satu. Ada satu sih, jadi ya namanya munafik ya, di depan baik, di belakang Tapi alhamdulillah setelah apa ya namanya, setelah perjuangan yang selama bertahun-tahun itu untuk masuk ke dalam keluarga saya lagi itu memang berat. Jadi yang pertama tuh pas tahun baru kemarin saya datang ke sana, dibilang apa? Oh, saya teroris. Itu jenggot saya kan segini. Oh, saya teroris katanya gitu.
oh awas tuh di kantongnya ada bom, gitu. Nah, Saya bilang, saya letakin aja sekalian nih. Ngajar gitu. Tapi itulah apa namanya ya? Satu bentuk bahwa mereka itu memframing Islam itu seperti itu. nah, Gitu. itu sebenarnya tugas kita ya untuk Hmm. memperbaiki citra Islam ya, karena kita kan Muslim sebagai representasi dari agama kita ya. Ini saya ada dokumennya. Ketika saya bertemu lagi dengan keluarga saya, nah bukan di sini. Ada sih nenek sih. Jadi nenek terus semuanya saudara tuh pas kita datang tuh mereka teriak gitu. Pertama kali saya datang sama istri, pas datang tuh Eri, kita tuh nggak buang kamu. Iya memang nggak buang tapi ngehina. Tapi mereka nangis, mereka minta maaf karena memperlakukan kita tuh. Ini terjadi beberapa tahun kemudian. Tahun kemarin. Tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Oke, sekarang yang happy endingnya gimana kalau dari keluarganya Teteh? Happy ending. Dari mama dulu. Ya, dari teman saya ya. Setelah mungkin ya dari mamanya Teteh mah bertahajud Oh bermalam, iya, Masya Allah. mengembalikan anaknya Sampai yang ya, hilang. saya kan pagi-paginya tuh bilang ada beberapa bilang, Mah, saya mau masuk Islam. Sampai kami Allahu Akbar gitu sampai sujud-sujud. Ya Allah, terima kasih. Ini doa saya selama 7 tahun saya sujud bersama, ya saya sujud gitu kan, meminta supaya anak saya mau kembali lagi ke Islam. Sekarang menantu saya juga ikut. Ya Allah, Allahu Akbar sampai nangis-nangis gitu ya, jerit-jerit sujud ya terus sampai mungkin nyiumin. Benar ini benar. Ya. Alhamdulillah ya Allah, doaku selama ini didengar ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Nggak pernah marah selama saya murtad, nggak pernah marah. Malah kita nggak punya apa-apa ya. Kita ke mama yuk, minta makan, minta beras, minta apa. Sampai gitu, saya kasih. Cuman di belakang kita, ya mintanya sama Allah, sama siapa lagi. Cuman Allah yang membolak-balikan hati manusia. Sampai sujud syukur. Allahu Akbar, Alhamdulillah ya Allah. Sampai jerit-jerit. Diciumin lah kita sampai, ini benar. Ya Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Disitulah kita syahadat sampai 3 kali. 3 kali gitu terus ya. Karena keluarga belum percaya nih, keluarga besar saya belum percaya. Syahadat lagi di rumah, manggil lagi Ustaz. Baru percaya. Ketiga kalinya di KUA kita dapat dari itu. Sertifikat. Terus Bapak udah nggak ada? Nggak ada. Waktu saya masih Islam, Waktu murtad Bapak masih ada? nggak ada. Kalau ada pasti ditentang Oh. bisa gitu. Nggak mungkin lah. Karena mungkin saya nggak ada sosok laki-laki, nggak ada sosok bapak, jadi ngerasa ya terserah saya. Apa perbedaan waktu menikah dengan agama terdahulu sama yang sekarang? Beda lah. Bedanya? Bedanya dulu apa ya? Dulu kita ya suami saya berpenghasilan lumayan. Waktu kita masih Agama yang dulu. tapi lah ya. Waktu dulu tuh sebetulnya ada sih cukup, cuman kita nggak ngerasa cukup, kurang terus. Padahal penghasilan ada loh tiap bulan udah jelas gitu. Kok makin duit, kenapa ya kita nggak, kok hari-hari cuma 2 minggu atau seminggu juga gitu uang udah habis, terus nggak ngerasa bahwa ada kenikmatan tuh nggak ada gitu. Nah setelah masuk Islam, saya dikasih uang 50.000 aja tuh bersyukurnya kayak gimana Pak? Gitu ya. Anehnya kayak gitu. Kayak uang tuh banyak tuh. Saya dikasih 100.000, aduh kayak banyak banget tuh uang 100.000. Padahal dulu waktu Wah, zaman dulu. sebelumnya lebih banyak dikasih. Lebih banyak. Tapi kurang aja. Karena Karena apa? rasa kurang aja. Gitu. Kurang aja karena nggak ada rasa syukur kan. Saya kasih di uang ya udah. Nah waktu pas di Islam saya dikasih uang, alhamdulillah ya Allah, ya maka bertambahkanlah kan Allah menambahkan lagi. Kalau kita rasa bersyukur. Secara beribadahnya gimana? Beribadah, alhamdulillah. Kan repot ya jadi Islam. Ibadahnya Karena 5 kali sehari. karena niat saya ingin kembali ke Islam, ya saya harus, karena kewajiban itu ya saya harus melaksanakan. Harus.
Kang Erik kerasa berat nggak? Enggak. Ibadah dengan 5 kali sehari sholat. Oh enggak. Bedanya begini loh. Rajin. Apa ya? Kalau misalnya nih ya, mohon maaf ini real aja fakta. Saya dulu ketika berkristen itu ibadah seminggu sekali ke gereja. Iya, enak kan? Nah, terus hari Rabu, jadi kalau Advent ya, Advent itu ada malam Rabu, Malam. Iya. malam. Jadi ke rumah-rumah gitu, kayak ibadah kabuan lah ya, kayak gitu kayak majelis ilmu, gitu. Iya, iya. Tapi di hari Rabu, ini orang Advent pasti tahu. Oke. Setiap malam Rabu. Nah, tapi yang bedanya, inilah bedanya antara ya kita perbandingan agama aja antara Islam dan Kristen. Islam ini selalu diingatkan, bahkan diberi kenikmatan untuk bertobat 5 kali sehari. Dibandingkan dengan seminggu sekali, enak mana? Seminggu nih kita melakukan dosa nih, Sabtunya ditebus misalnya, gitu. Dengan perbandingan dengan yang 1 hari dikasih 5 waktu, bahkan ditambah lagi 6 waktu di malam hari, lebih enak mana? Dosa-dosanya yang kita siangnya melakukan dosa, terus tiba-tiba sholat kita bertobat sama Allah ampuni. Terus masuk ke asar misalnya, masuk ke maghrib, masuk ke isya, semalaman suntuk segala macam, masuk lagi subuh, itu yang beda itu dari situ. Jadi apa ya? Setiap kita mau melakukan suatu suatu perbuatan dosa itu tiba-tiba ada azan. Jadi mikir. Iya, punya azan. Selalu Udah berjalan kegiatan, aktivitas, bekerja, tiba-tiba azan diingetin, ingat, itu selalu diingetin sama azan gitu. Kalau di Kristen kan nggak ada. Jadi bebas-bebas aja ya. Udah antar aja di hari Sabtu lah. Sabat lah, atau di hari Minggu, atau kalau di Katolik kalau nanti aja ditebus ke Bapa yang ada di dalam bilik gitu kan. Itu yang terjadi. Itu pengakuan dosa kan. Kalau kita pengakuan dosa sehari 5 kali. Ya Allah, ampuni saya terus. Kadang pas hari hanya hari Sabatnya, hari Sabtunya, malas kan Malas. ke gereja. Udah. Apalagi di awal bulan. Nah kalau nggak datang Sabat dosa nggak sih? Menurut mereka ya dosa. Dosa ya. Tapi kan tebus minggu depan lagi gitu ya. Sabtu depan. Kalau nggak malas juga, Kebanyakan males ya. Orang- Akhir-akhir. akhir-akhir ya, karena saya udah nggak percaya, udah Ingat. perlu diimani lah yang begini. Sombongnya begitu. Aduh, seru banget. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua. Amin. Terima kasih Teh Yuli dan Kang Erik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Brother. Terima kasih ya, Teh.